Hai semua, selamat datang kembali di podcast kita. Hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik dan cukup banyak diperbincangkan, yaitu penampilan Atalia Praratya yang jadi sorotan publik. Apakah kamu sudah dengar kabarnya? Oh, tentu saja. Atalia Praratya, istri dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, baru-baru ini tampil di publik dengan penampilan yang cukup mengejutkan. Mata sembab dan tampak lelah yang langsung jadi perhatian banyak orang. Ini terjadi saat dia hadir di rapat di Gedung Sate Bandung. Tentu saja, ini mengundang berbagai reaksi, terutama karena adanya isu-isu pribadi yang sedang mengemuka. Benar, banyak orang yang berkomentar soal penampilannya. Ada yang menunjukkan simpati, namun ada juga yang memberikan komentar sinis ya. Beberapa netizen bahkan berspekulasi kalau mata sembab itu karena dia mungkin kelelahan atau bahkan menangis setelah mendengar kabar buruk tentang suaminya, Ridwan Kamil. Kabar soal dugaan perselingkuhan dengan seorang wanita bernama Lisa Mariana. Iya, isu ini memang sangat menghebohkan. Apalagi, Atalia tampak sangat tenang di hadapan publik, meskipun ada tekanan yang jelas di belakang layar. Tapi saya rasa ini juga menunjukkan bahwa dia tetap profesional, meskipun mungkin sedang merasa sangat terguncang dengan segala yang terjadi. Itu benar. Tentu saja, kita harus memberikan ruang untuk dia untuk menghadapinya. Tapi saya penasaran, kenapa ya sepertinya banyak orang merasa harus memberikan komentar mengenai penampilan fisik seseorang, terutama ketika sedang berada di bawah tekanan. Itu topik yang menarik. Saya rasa ada kecenderungan masyarakat untuk merasa bahwa penampilan fisik bisa mencerminkan kondisi emosional seseorang. Dan ketika ada sesuatu yang tidak biasa, seperti mata sembab, banyak orang langsung mengaitkan dengan suasana hati atau perasaan yang sedang dialami seseorang. Ya, dan sayangnya, banyak yang tidak memikirkan bahwa mungkin itu hanya kelelahan atau bahkan bisa karena faktor kesehatan lainnya. Selain itu, dalam situasi seperti ini, tentu saja Atalia merasa tertekan, jadi tidak adil kalau kita langsung menghakimi penampilannya tanpa tahu apa yang dia alami. Tepat sekali. Memang, banyak orang di luar sana yang mudah memberikan komentar tanpa mempertimbangkan situasi yang sebenarnya. Dan soal Ridwan Kamil, dia belum memberikan komentar apapun mengenai isu ini, kan? Benar, dia masih bungkam. Mungkin ini juga salah satu alasan mengapa Atalia harus menghadapi situasi ini sendirian di mata publik. Itu pasti sangat berat, terutama jika harus menahan berbagai spekulasi yang beredar tanpa bisa menjelaskan atau membela diri. Tentu saja, itu pasti bukan hal yang mudah. Saya juga berpikir bagaimana ya perasaan Atalia saat melihat semua komentar dan spekulasi itu. Pastinya sangat tidak nyaman. Saya rasa dia harus sangat kuat untuk menghadapi semuanya. Tapi mungkin ini juga pelajaran buat kita semua tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain di media sosial, terutama saat mereka sedang dalam masa-masa sulit. Betul. Kita sebagai masyarakat seharusnya lebih berhati-hati dalam memberikan pendapat, apalagi saat kita tidak tahu cerita lengkap di baliknya. Bukankah kita semua ingin berempati daripada menghakimi? Iya, kita seharusnya memberikan dukungan daripada membuat spekulasi. Semoga saja Atalia bisa melalui semua ini dengan kekuatan yang luar biasa. Semoga begitu. Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuknya dan keluarga. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Semoga diskusi ini bisa memberikan perspektif baru bagi kita semua. Betul. Jangan lupa untuk terus mengikuti kami di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.